Apakah Anda sudah bekerja keras, tetapi penghasilannya segitu-gitu saja? Atau sudah berpenghasilan besar, tetapi tabungannya segitu-gitu saja? Jika itu yang terjadi, berarti Anda salah program. Jika mendapat uang banyak, didorong untuk menghabiskan. Semakin besar penghasilannya, semakin besar pula hutang. Itu semua akibat salah program. Apapun yang terjadi pada kita ini berasal dari pikiran kita, ya. Itu sudah ada sejak berapa tahun yang lalu, ya. Pikiran kita akan memunculkan ucapan dan tindakan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan menjadi nasib kita. Akan memunculkan ucapan dan tindakan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan menjadi nasib kita. The law of attraction itu adalah manusia adalah magnet, dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik atau undangannya sendiri, ya. Ini menurut Elizabeth tahun 1906 sudah berbicara soal the law of attraction. Yang kedua, segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal positif maupun negatif, akan datang ke dalam kehidupan kita. Nah, disinilah Bapak Ibu, orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya. Karena orang miskin umumnya menarik kemiskinan dalam bentuk mengeluh ini mahal, itu mahal, gitu ya. Kalau orang kaya, enggak. Ya. Begitu juga kalau Anda misalnya berpikir tentang hutang. Apakah itu mau melunasi hutang atau mau menambah hutang, maka Anda sedang fokus ke hutang, sehingga hutangnya akan bertambah. Ya, sehingga meskipun Anda ingin melunasi hutang, tetap saja hutangnya akan bertambah. Atau lebih singkat lagi, the law of attraction itu pikiran menjadi kenyataan. Bersikap fleksibel. Ya. Jadi apapun yang terjadi, misalnya Bapak Ibu berharap terjadinya A, dapatnya B, ya kita menerimanya dengan baik, ya. Karena apa? Karena kita yang merencanakan, tapi tetap Tuhan juga yang menentukan. Apapun yang terjadi itu bisa terjadi hanya atas izinnya. Ingat bahwa tidak ada debu terbang dan daun jatuh yang terjadi tanpa seizinnya. Nah, banyak orang yang katanya beragama dan percaya pada Tuhan, tapi ketika terjadi situasi yang menurut dia buruk atau tidak menyenangkan, mereka habis-habisan menyalahkan orang yang dianggap bertanggung jawab atas hal itu. Lupa bahwa hal itu terjadi atas seizin Tuhan. Ya. Jadi itu sama saja dengan menghujat Tuhan yang sudah mengizinkan atau memberi izin peristiwa itu terjadi. Kalau Tuhan tidak memberi izin peristiwa itu terjadi, ya tidak akan terjadi. Jadi serahkan saja kepada mekanisme yang ada di dunia. Ya, kalau itu masalah hukum, ya serahkan ke hukum. Masalah politik, ya serahkan kepada proses politik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah berpikir bahwa semua yang terjadi ini belum selesai. Jadi belum bisa dinilai Bapak Ibu. Ya, hal-hal yang nampak buruk mungkin merupakan awal dari proses ke arah kebaikan. Begitu juga hal-hal yang nampak baik mungkin merupakan awal dari kondisi yang lebih buruk. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ingat cerita saya tentang petani miskin dengan kuda betina miliknya. Ya. Jadi ada petani miskin di Cina, kemudian kudanya hilang. Tetangga-tetangga petani merasa sedih, tapi petani santai aja. Seminggu kemudian si kuda datang dengan 7 ekor kuda jantan. Semua orang gembira, petani biasa aja. Kemudian anak si petani besoknya mencoba menaiki kuda jantan tadi dan jatuh sehingga kakinya patah. Maka semuanya satu desa sedih gitu ya, menunjukkan kesedihannya, tapi petani juga tenang aja. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian ada utusan dari kekaisaran, ya kembali ini ke Cina berarti ya, untuk mencari prajurit-prajurit yang akan maju perang. Biasanya tidak kembali. Nah, anak petani itu tidak terpilih karena dia pernah patah kakinya. Jadi Bapak Ibu di sini kelihatan bahwa negatif itu awal dari positif, yaitu hilangnya kuda, itu awal dari, kalau kudanya tidak hilang, petani nggak dapat tambahan 7 ekor kuda jantan, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu santai saja ya,
Jangan terbawa situasi sesaat. Tetaplah merasa baik karena itu belum dinilai, ya, belum bisa dinilai. Kapan dinilainya? Kalau di bahasa Tionghoa kita baru bisa menilai kalau sudah terdengar bunyi 4 paku di atas peti, artinya sudah mati Bapak Ibu, itu baru bisa dinilai.